Halo, gue Dandi Henstio. Izinin aku untuk jadi diari kamu sehari. Oke, kali ini gue akan bacain salah satu kisah dari teman kita yang bernama Rizky NP. Dan langsung gue bacain aja. Cerita ini aku kasih judul Tuhan itu punya rencana. 2020 sebelum pandemi, ada salah satu paguyuban di kota Serang yang mengadakan kompetisi untuk menjadi duta literasi. Jujur gue tertarik dan sempat ikutan kompetisinya. Segala sesuatu udah gue persiapin dengan mateng, mulai dari izin ortu yang pasti. Dan alhamdulillah ortu mengizinkan karena paguyuban ini sama sekali gak mengganggu kegiatan sekolah gue. Waktu itu gue kelas 11 alias kelas 2 SMA. Gue coba daftar dan tibalah saatnya gue audisi. Audisi ini kita tampilin bakat kita dengan tema Show Yourself. Dan pada saat itu gue tampilin 3 bakat: nyanyi, MC, dan puisi. Alhamdulillah lagi semuanya lancar. Sesi interview juga lancar. Gue cukup pede setelah audisi dan gue yakin kalau gue bisa lolos di kompetisi ini. Tapi setelah 2 hari audisi, pengumuman hasil audisi pun tiba, di mana dari kurang lebih 700 pendaftar hanya diambil 21 besar. Dan ya gue nggak lolos. Sedih, kecewa, itu pasti. Karena jujur, gue sangat-sangat antusias dan yakin kalau gue bisa. Tapi gue terketuk sama kata-kata temen gue yang pada saat itu dia support gue banget. Gini kata-katanya, "Ki, Allah itu punya rencana yang lebih indah buat kamu." Kalimatnya sederhana, tapi bermakna besar buat gue sampai sekarang. Kenapa? Karena selang waktu 2 bulan, paguyuban itu buka kompetisi lagi. Namanya TikTok Competition 2020. Dengan persyaratan kita harus membuat video TikTok sekreatif mungkin. Tanpa pikir panjang, gue langsung daftar dan buat videonya. Gue ambil tema videonya pada saat itu kangen sekolah. Karena kurang lebih kita udah diliburin selama 1 bulan karena COVID. Pemenang TikTok Competition ini cuma ada 3 orang doang yang bakal jadi video terbaik. Dan ya, gue gak terlalu banyak berharap, yang penting gue dapat pengalaman. Kurang lebih dari 3 hari setelah penutupan untuk upload video ke Instagram, tibalah pengumuman siapa pemenangnya. Flashback lagi sama kalimat temen gue yang dia kasih buat gue. "Ki, Allah itu punya rencana yang indah buat kamu." Dan alhamdulillah video gue lolos ke dalam 7 video unggulan. Dan akhirnya yang gue nanti-nantikan terjawab sudah. Gue dinobatkan sebagai Zetizen Banten TikTokers 2020. Dan berhasil bergabung ke keluarga besar paguyuban Zetizen Banten melalui jalur TikTok Competition 2020. Di sini ada quotes juga dari Rizky NP. "Kegagalan kamu hari ini adalah sebuah pengalaman untuk masa depan. Dan Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah untuk kamu di masa yang akan datang." Halo Rizky NP, sebelumnya salam kenal. Tadi kita belum kenalan di awal. Dan gue mau bilang terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya untuk berbagi ceritanya. Dan akhirnya bisa gue bacain
di depan teman-teman banyak. Dan semoga cerita dari Rizky NP ini bisa menginspirasi teman-teman dimanapun kalian berada. Dan emang gue selalu percaya kalau Tuhan itu selalu punya rencana yang indah buat kita. Entah kita sedang mendapatkan kegagalan di hari kemarin, di hari ini. Cuma gue selalu percaya Tuhan gak mungkin terus-terusan ngasih ujian buat kita. Tapi Tuhan itu sudah mempersiapkan yang terbaik untuk di masa depan. Dan kayak gue bakal ngasih tahu ke kalian prinsip yang emang selalu gue tekunin di hidup gue itu. Ketika gue gagal kemarin atau ketika gue gagal hari ini, itu selalu gue jadiin pelajaran agar kita selalu lebih kuat ke depannya. Ibaratnya comeback stronger. Dan mungkin gue bisa sharing cerita yang memang hampir sama kayak Rizky NP dan mungkin teman-teman yang ada di rumah. Jadi kalau cerita gue ini, gue pernah di posisi ketika gue sedang ikut di salah satu ajang pencarian bakat di TV. Dan memang waktu itu audisinya sangat sulit lah ibaratnya. Kita ada ratusan ribu orang mungkin yang audisi dan akhirnya alhamdulillah gue bisa lolos ke babak selanjutnya. Dan ternyata memang ketika gue lolos itu gue cuma bisa sampai di eliminasi 1 waktu itu. Ya memang cukup jauh dari kemenangan sih buat gue. Karena standar orang-orang kan beda. Jadi menurut gue gagal di situ. Dan ketika gue gagal di situ, sedih iya, kecewa pasti. Cuman entah Tuhan itu kayaknya emang udah mempersiapkan yang terbaik buat gue. Jadi setelah gue gagal, tiba-tiba dari mana rezeki ya datang aja. Kayak gue bertemu sama partner waktu itu. Partner label yang kita bisa bilang, yang gue bisa bilang gue udah bisa di titik seperti ini ya karena mereka juga, karena kerja sama kita. Dari situ akhirnya gue punya lagu sendiri, gue punya album Cinta Yang Tak Sama. Gue bisa manggung kesana kemari, gue bisa dapetin experience menjadi seorang musisi ya. Dan dari situ gue belajar, ternyata ini rencananya. Tapi gue selalu tekanin ke diri gue sendiri juga untuk jangan pernah puas sih. Karena gue yakin namanya ujian atau masalah itu gak akan berhenti di kemarin atau gak akan berhenti di hari ini aja. Kadang kita itu gak sadar kalau kita sekarang tuh lagi diuji sama Tuhan. Karena gue percaya ujian itu bentuknya macem-macem. Intinya yang gue bisa kasih tahu ke kalian semua, kalau kalian sudah melewati masa-masa sulit, terus bersyukur, mempersiapkan diri. Karena tadi udah gue bilang, kita gak akan pernah sadar kalau misalkan nanti atau hari ini pun kita sedang diuji. Dan bagi teman-teman yang lagi ngerasain masa-masa sulit sekarang, ya tetap percaya kalau Tuhan punya rencana yang baik. Jadi jalanin aja prosesnya dulu, bersakit-sakit dahulu, dan akhirnya kalian akan bersenang-senang kemudian. Intinya cerita ini sangat menginspirasi sih. Dan gue yakin banyak teman-teman di sana yang sedang nonton ini, ada yang udah melewati masa-masa itu dan ada yang mungkin sekarang juga lagi bersusah-susah dulu. Terima kasih untuk Rizky NP yang udah sharing cerita ini. Dan gue berharap teman-teman di sana yang ada di rumah, dimanapun kalian semua tetap semangat menjalani hidup. Jangan pernah gampang putus asa. Jadi terus fighting. Karena lo itu punya kespesialan di diri lo sendiri. Indah gitu aja. Terima kasih. Oke,
Kali ini gue ditemenin oleh Safira Dinda dalam pembuatan lagunya. Halo. Dan Safira Dinda ini kemarin baru aja rilis lagu yang berjudul I Wrote Because ya? Iya, betul. Dengerin ya. Harus. Oke, langsung aja. Enjoy. When you're feeling down, like nothing's gonna work, your dream seems done, and you feel all alone. Just wait and pray You'll be okay. Your God has plans, And it's better way. You'll be okay. and it's better way. You'll be okay. Gotta wait and pray. Terima kasih teman-teman. Semoga lagu ini bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Terima kasih.